ampunan yang dinyatakan bagi kita sekalian, orang-orang yang mau sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan salam damai. Salam damai lah. Tuhan, ada kuasa Saya undang mari kita berdiri. Kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka sekarang kita akan mendengar amanat hidup baru yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian, sebagaimana terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya akan memulai ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayat 14, demikian sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula,
orang tidak menyalakan pelita itu, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh kaum pria. Kaum bapak, persilahkan.
Tuhan Engkau memelihara kami hingga saat ini. Berkat-Mu senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami, dikala kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Namun kami percaya akan janji firman-Mu bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Penyertaan-Mu pun datang kepada kami melalui firman-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Sang Firman yang hidup bagi kami. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam terang kuasa Roh Kudus. Hikmat-Mu menaungi semua kami yang hadir pada saat ini, baik hamba sebagai pemberita maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semua dipenuhi dalam kuasa firman-Mu. Firman-Mu itu mengubah kehidupan kami, firman-Mu mengubah cara pandang kami, sehingga ketika kami mengambil keputusan-keputusan hidup, kami percaya itu semua akan berdasarkan pada firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari kitab Injil Lukas ayat 13. Lukas 13 ayatnya ke-18 sampai 21. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Yang diberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang-sarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita siap belajar firman Tuhan hari ini? Ya, jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Bapak Ibu perhatikan dengan baik, karena apa yang Tuhan Yesus mau ajar bagi kita pada hari ini sangat penting. Ya, saya mulai dengan sebuah pepatah. Di Indonesia kita pernah dengar pepatah ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya. Nah, bicara soal manusia mati meninggalkan nama, ini bukan bicara soal identitas tentang siapa dia. Tetapi manusia meninggalkan nama ini bicara tentang reputasi. Ini bicara tentang pengaruh yang dikenang oleh orang lain.
Artinya, pengaruh yang diberikan seseorang itu akan menunjukkan nilai, value dari kehidupan orang tersebut. Itulah mengapa ada sebuah ungkapan bijak bilang begini, Bapak Ibu dengar baik soal ini. Influence may be the highest level of human skills. Pengaruh adalah tingkat keterampilan atau keahlian manusia yang tertinggi. Karena pengaruh itu adalah keahlian, maka bicara soal ahli, manusia tidak lahir dengan keahlian. Manusia hanya lahir dengan potensi. Tahu Taylor Swift? Tahu, apalagi Michael sama Gabby, tahu Taylor Swift. Taylor Swift tidak lahir, begitu lahir dikasih semua barang di sekelilingnya dan dia pegang mic. Karena dia seorang penyanyi. No, Bapak Ibu tahu Tiger Woods, dia tidak lahir dengan memegang tongkat golf. Bapak Ibu tahu Messi, dia nggak lahir nangis-nangis gocek-gocek bola. Enggak. Potensi itu ada dalam diri mereka. Tapi mereka bisa jadi ahli itu karena dilatih. Potensi dalam diri seseorang itu perlu dilatih untuk menjadi seorang ahli. Maka Bapak Ibu, ada potensi dalam diri kita. Masalahnya kita nggak mau latihan. Ya. Nah, dunia sekuler itu punya tolak ukur, punya indeks. Ya, apa yang menentukan seseorang untuk dia bisa berpengaruh? Jika kita cari 100 orang paling berpengaruh di dunia, maka selalu dimulai dengan 4 kategori utama. Dia paling berpengaruh kenapa? Karena dia adalah orang yang pencapaiannya paling tinggi, achievements. Yang kedua, kenapa dia berpengaruh? Karena dia adalah orang yang punya uang paling banyak. Bicara soal, it's talking about money. Yang ketiga adalah orang yang punya posisinya paling tinggi. Jadi bicara soal position. Dan yang keempat adalah orang yang popularitasnya paling besar. Ini bisa berpengaruh. Makanya Bapak Ibu sekarang ini bicara soal popularitas, banyak orang ingin menjadi influencer. Cek Instagramnya. Cek YouTube-nya, berapa followersnya. Kalau dia punya jutaan, maka perlahan tapi pasti iklan-iklan akan datang kepada mereka. Setiap mereka membuat konten, pasti akan disertai oleh iklan. Contoh, sesuai dengan badan. Saya suka nonton konten kreator Indonesia bernama Next Carlos. Ada yang nonton di sini? Nggak ada ya? Makanan. Makan enak di mana, makan enak di mana. Sampai kalau kami nonton sama istri saya bilang, catat sayang, catat. Kalau kita ke Indonesia nanti kita pergi. Bapak Ibu kalau lihat daftar saya ada di dalam handphone saya, panjang. Saya buat Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, padahal belum tentu kita pergi ke sana. Sakit perut juga kalau makan semuanya kan gitu. Tapi ketika dia punya viewers itu banyak, jutaan orang, perlahan tapi pasti, ketika dia sedang konten, nah itu Next Carlos tuh, langsung ditampilkan sama Joshua. Ketika dia buat konten, langsung ada iklan-iklannya. Sekarang ini yang paling sering sama dia teh botol sosro, minuman kesukaan saya juga. Sehati saya sama Next Carlos. Ya, nah ini kenapa? Karena popularitasnya. Nah ini indeks dunia. Orang berpengaruh karena 4 hal itu, achievements, money, position, and popularity. Tapi dalam dunia rohani ada 3
tolak ukur seseorang dalam memberikan pengaruh. Yang pertama adalah berapa besar dari dirinya itu bisa memberikan perubahan atas orang lain. Yang kedua, how big is the territory? Contoh ya, kalau orang bilang tentang kue balapisnya Bu Vera, maka it's not talking only in GKA. Right? Yeah. Itu bicara tentang teritori. Nggak cuma di sini yang tahu kue balapisnya Bu Vera. Gereja Immanuel tahu. Gereja-gereja lain tahu. Bahkan ada jemaat-jemaat Redeemer pun tahu. Itu namanya melebihi teritori. Itu menurut indeks dalam kerohanian. Dan yang ketiga, berapa lama pengaruh itu bekerja. Contohnya, ada orang-orang yang berpengaruh hanya pada saat dia menjabat sesuatu. Begitu selesai masa tugasnya, selesai pengaruhnya. Pernah temukan orang-orang seperti itu? Ya. Tapi dalam sisi kerohanian, walaupun orang tersebut kalau dia beri pengaruh yang besar, walaupun dia sudah meninggal, dia tetap bisa memberi pengaruh. Itu dalam sisi kerohanian. Nah, oleh karena itu, belajar dari sini, saya mengajak kita untuk melihat sosok Yesus. Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Lebih muda dari saya, lebih muda apalagi dari Om Ben. Sama Reksi, kurang lebih kali ya. Reksi 30 lebih? 30 berapa? Lebih muda dari Reksi. Yesus hidup hanya 33,5 tahun. Pelayanannya berapa tahun? 3,5 tahun. Anda bayangkan, Yesus sosok yang hidupnya pendek, jabatannya pun seorang pelayan hanya 3,5 tahun, bukan pemimpin sinagoga di kalangan Yahudi. Dia hanya memiliki 12 orang-orang biasa. Kalau bicara soal manajemen board, dia cuma punya orang-orang biasa 12. Cuma tinggal 12 orang biasa, ada pengkhianat lagi kan gitu. Iya kan? Dia nggak punya budget yang besar dalam pelayanannya. Taunya dari mana? Ketika dia melayani, begitu banyak orang mengikut dia. Ketika semua lapar. Yesus punya apa? Nggak ada. Tapi Yesus tanya, hei, apa yang ada padamu? Dia nggak punya budget besar. Tapi pengaruhnya sampai 2000 tahun kemudian. Kenapa kita semua ada di sini? Kenapa Bapak Ibu hari Minggu pergi ke gereja? Karena pengaruhnya. Dia udah mati. Dia udah bangkit. Dia udah naik ke sorga. Dia udah gak ada di dunia. Pengaruhnya masih ada bagi hidup kita sampai saat ini. Ya. Over territory. Di mana? Dari ujung bumi sampai ujung bumi. Right? Ya. Itu yang saya ajak kita. Kita belajar dari Yesus. Ternyata gak sama dengan apa yang dikatakan dunia. Dia beda. Kita semua masih duduk sampai saat ini, menyembah namanya, berdoa kepadanya, mendengar firman-Nya. Karena apa yang sudah Dia lakukan bagi kehidupan kita sejak 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, baru saya masuk ke teks kita. Maka hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita sesuatu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup yang memberi pengaruh. Tolong ya, ini ditampilkan. Apa yang Yesus bilang di sini? Saya mulai bahas soal
Lukas 13. Tuhan Yesus menceritakan, sebelum saya masuk di teks, Bapak Ibu dengar baik ini pengantar ini. Tuhan Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah sebenarnya dimulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi berkembang sangat radikal dan memberi dampak yang besar. Maka lihat teks ini. Tuhan Yesus menyampaikan begini, ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Yesus bertanya dan Yesus jawab sendiri. Dia bilang ayat 19. Ia seumpama apa? Biji. Yesus beberapa kali pakai perumpamaan tentang biji sesawi. Tahu biji sesawi? Biji yang sangat kecil. Yesus bilang, seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya, biji itu, ini kata yang penting, tumbuh. Ingat, walaupun kecil tapi dia harus bertumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Pelajaran hari ini yang pertama, dimanapun juga kerajaan Allah ditaburkan, dimanapun juga orang Kristen ditanamkan, pasti dia akan memberi dampak, walaupun kecil. Amin. Ya. Dan ayat 20. Dan Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Yesus jawab lagi, ia seumpama ragi. Bu Vera paling tahu ini ragi. Ya. Dia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini? Bahwa benih kerajaan Allah begitu radikal mempengaruhi. Jika dia bertumbuh keluar, maka dia akan memberi dampak pada kehidupan di sekitarnya, mulai dari biji yang sangat kecil, bertumbuh sampai besar, dan burung bisa bersangkar di sana, kata Yesus. Di sisi lain, pada saat yang sama, benih kerajaan Allah itu juga seperti ragi yang menghamirkan tepung. Ragi itu cuma sedikit bahan yang diadukkan di dalam tepung. Cara kerjanya diam-diam. Dulu saya suka lihat oma saya bikin brudel. Ya. Kalau udah dicampur tepung, ragi di tepung itu, kemudian mesti ditutup sama serbet basah. Betul ya? Ya, serbet yang basah. Saya masih ingat serbet itu model zaman dulu kotak-kotak, sometimes itu warna hijau, tampang itu orange gitu. Masih tahu ya Bapak Ibu? Gitu. Ditutup. Dan kemudian ragi itu bekerja secara diam-diam dan dia membuat adonan itu semakin mengembang. Apa yang Yesus mau bilang? Benih kerajaan Allah. Itu dampaknya 2. Dia bertumbuh keluar, memberi dampak kepada dunia sekitar, dan di sisi lain dia juga ada di dalam yang mengubah diri seseorang. Bapak Ibu, dapat ya poinnya yang Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa benih kerajaan Allah itu harus membuat kita berubah di dalam dan mengubah dunia. Sehingga dalam hidup ini kita akan memberi dampak. Tadi kita baca, tolong ditampilkan. Ini Tuhan Yesus juga bicara soal dampak. Tadi yang kita baca, Matius 5. Matius 5 ayat 13. Dalam Matius 5 ayat 13, Tuhan Yesus juga sampaikan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah, Bapak Ibu harus tahu pasti kata ini. Banyak orang bilang gini, jadilah garam.
Kalau kamu harus jadi garam, berarti kamu sebenarnya bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamulah garam. Gak harus jadi garam, tapi kamu sudah adalah garam. Ngerti maksud saya? Kalau kamu gula, baru Tuhan Yesus bilang jadilah garam, itu beda. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamulah garam. Kamu garam, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Ketika Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, ini bicara pengaruh. Jika pengaruhnya hilang, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti terang ada dalam diri kita nggak? Ada. Ada. Kita yang percaya walaupun kita berdosa, saudara harus ingat bahwa terang itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus bicara sesuatu bukan yang tidak ada, tapi Tuhan Yesus bicara sesuatu yang ada dalam dirimu. Potensi itu ada. Ya, sehingga di sini Tuhan Yesus bilang, kamu terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ayat 16. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Karena kamu garam, karena kamu terang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena kamu garam, karena kamu terang, kamu harus bertumbuh. Kalau Tuhan Yesus bilang itu, berarti kita punya potensi untuk itu. Masalahnya mau atau tidak. Itu sebabnya penting bagi kita bagaimana kita mengizinkan kebenaran, mengizinkan benih kerajaan Allah itu berdampak dalam diri untuk mengubah kehidupan kita. Maka di saat yang sama kebenaran benih kerajaan Allah itu akan bertumbuh, memberkati dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita agar mereka mengenal dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus belajar dari hidup Tuhan Yesus agar hidup kita berpengaruh. Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus bilang, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Dengar baik Bapak Ibu. Dalam konteks itu, ketika Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, Yesus adalah jalan. Dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus adalah pembuka jalan. Ingat, Tuhan Yesus pembuka jalan, saudara dan saya penunjuk jalan. Oke, ngerti sampai di sini? Karena ini bagian akhir dari khotbah saya, Bapak Ibu harus dapat dulu ini. Yesus pembuka jalan, kita penunjuk jalan. Ada yang pernah suka naik gunung? Ada yang suka naik gunung? Enggak ya? Sama, saya juga enggak. Kalau saya bilang saya suka naik gunung, Bapak Ibu bilang, gunung apa Pak yang Bapak naik gitu ya? Enggak mungkin gitu kan. Tapi saya mau bilang begini, ada orang-orang yang pertama yang menjadi pembuka jalan, dia babat dulu, ya kan? Dia babat dulu, dia kasih tanda, dia buka jalan terus sampai orang bisa berada di ujung. Nah, ada orang-orang yang dilatih untuk bisa mengenal tanda-tanda yang sudah dikasih sama pembuka jalan, dan dia akan menjadi penunjuk jalan bagi yang lain. Ngerti Bapak Ibu maksud saya?
Siapa pembuka jalan yaitu Yesus, siapa penunjuk jalan? Saudara dan saya. Karena itu Yesus bilang, akulah jalan. Yesus pembuka jalan dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah penunjuk jalan. Tapi dengar baik ini. Dengar baik ini. Jalan yang Yesus buka bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang Yesus buka mungkin jalan yang melawan arus dunia. Jalan yang Yesus buka berbeda dengan yang dunia tawarkan. Mungkin jalan yang Yesus buka adalah jalan yang sempit dan sunyi. Sehingga gak banyak orang yang suka untuk mengambil jalan itu. Namun kita harus punya keyakinan bahwa jalan yang Yesus buka bukanlah jalan yang menyesatkan kehidupan kita. Tetapi jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan yang sejati yang pasti akan memberi dampak dan mengubah banyak orang untuk bisa menjadi pengaruh bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Maka sebagai penunjuk jalan, firman Tuhan kasih tahu kita punya tools. Sebagai penunjuk jalan itu kita punya tools. Tolong ditampilkan Mazmur 119. Ini toolsnya. Saudara dan saya penunjuk jalan harus ikut tools ini. Ini udah dikasih. Apa dibilang? Kita baca sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Nah, kita harus gunakan tools ini dengan benar. Maka saya akan kasih contoh. Saya bawa ini berat-berat dari rumah untuk jadi contoh bagi kita. Ini ceritanya pelita. Nyala nggak ya? Nyala. Apa firman bilang? Firman-Mu, saya minta tolong dia akan reaksi. Di belakang saya. Ini tugas penunjuk jalan. Ada yang dibimbing nih. Orang di belakang akan ikut dia. Dan ikut jalan yang sudah dibuka oleh Yesus yang benar. Kalau firman, tools itu, apa dibilang? Menjadi pelita bagi kaki. Lihat nih, sinarnya kemana? Ke sini. Ke sini. Supaya apa? Supaya ketika melangkah, saya tahu, gak ada lubang, saya tidak akan terantuk, membuat saya bisa jatuh. Oke? Yang kedua dibilang apa? Terang bagi, berarti kemana lagi dipakai? Gini, supaya kita bisa temukan jejak-jejak mana yang sudah Yesus kasih untuk kita jalani. Tapi yang sering dipakai oleh orang-orang dalam gereja, firman itu bukan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firmannya dipegang, tapi yang dipakai untuk apa? Begitu dia bukan jadi penunjuk jalan, tapi dia pakai untuk gini. Ngerti bagi saya? Ngerti maksud saya? Ikut nggak? Enggak, lari dia. Lari dia. Betul nggak? Padahal firmannya udah tapi nggak dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nih, bukan gini-gini orang. Napa ngana, so berdosa ngana, ingat firman. Ini yang suka orang Kristen buat, bukan? Firman itu dipakai untuk kasih silau orang. Dan orang tersebut, sorry ya saya kasih silau. Dan orang tersebut, dia bilang, saya ikut, saya digini-giniin. Buat apa? Perlahan tapi pasti, silakan kembali. Dia akan meninggalkan kita. You got the point? Yeah. Dia akan meninggalkan kita. Dan kita tidak akan pernah menjadi penunjuk jalan. Karena sibuknya cuma dengan orang. Mending sinarnya begini. Kadang-kadang gini nih.
Mana nih? Biasanya dia muncul. Gitu. Joshua biasanya bikin bisa. Nah, kadang begini, orang diginiin kan mana suka. Dijadiin spotlight firman Tuhan. Wow. Yang ada orang kabur. Kita nggak jalani apa yang sudah Tuhan kasih. Tuhan bilang ada benih itu, ada terang itu. Engkau biji sesawi, engkau ragi. Saudara harus percaya apa yang Yesus bilang. Saudara harus percaya apa yang Yesus bilang. Cuma kita harus latih, belajar firman-Nya, ikuti firman-Nya. Firman-Nya kita pegang untuk menerangi jalan, menerangi kaki kita, menerangi jalan kita, dan kita akan bilang, yuk. Dia akan ikut. Karena ada tools ini kita pegang dan kita pakai dengan benar. Tidak salah kita pakai. Maka Bapak Ibu, ingat, kita penunjuk jalan. Mengakhiri renungan ini, izinkan saya boleh nyanyi ya. Kadang saya lihat Pak Petrus ujung-ujung khotbah nyanyi, saya juga pengen nyanyi Pak. Walaupun suara saya nggak sebagus Pak Petrus, tapi kali ini karena suara saya kurang bagus, saya ajak istri saya supaya lebih merdu kedengarannya. Mari sini. Lagu ini lagu baru, tapi Bapak Ibu, kami akan nyanyikan, nanti beberapa kali akan saya pakai dalam ibadah. Tapi perhatikan syairnya, sungguh luar biasa. Lagu ini dikarang orang Batak, Pontas Purba namanya. Tapi kata-katanya begitu luar biasa. Dan ini sangat mengena dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita hari ini. Aku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban hidup memancarkan kasih.
bukan kita yang bikin itu jadi besar. Tuhan yang membuat itu jadi besar. Sehingga kita tidak akan menyombongkan diri. Dan kita akan membawa orang, mari ikut jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan. Dan semua orang akan melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Jadilah penunjuk jalan. Berilah dampak. Karena potensi itu Tuhan Yesus sudah bilang, ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon dengan menyanyi Gita Bakti 114. Tuhan, mari bangkit berdiri mengaku iman. Menurut pengakuan iman rasmi, hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya pada jalan yang sudah Engkau buka bagi kami, dan kami mau menempuh jalan itu, agar kami mampu menjadi penunjuk jalan yang memberi dampak dalam kehidupan kami. Akan kami mulai dari diri kami sendiri, lalu diteruskan kami mulai bersama dengan keluarga kami. Dan kami yakin karena kuasa Tuhan, maka Tuhan akan membuat dampak itu semakin lama semakin besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang berjuang dalam pengobatan, dalam masa-masa pemulihan. Kami doakan saudara-saudara kami ini, agar mereka selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan di kala mereka merasa sakit. Dan damai sejahtera Tuhan boleh hadir dalam hidup mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan dalam mereka menghadapi dan menjalani masa-masa sulit. Maka kami berdoa pada saat ini bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Saku, bagi Ibu Basya Engelen, bagi Ibu Pinkan Roti, Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia Engelen, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huwai, dan Ibu Nora Angku. Maka saudara-saudara kami yang lain yang hamba tidak sebut nama, tapi kami percaya Tuhan menopang mereka. Dan kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh mendapatkan topangan, jamahan, dan kekuatan dari Tuhan. Kami pun saat ini berdoa bagi keluarga besar Satlit yang sedang dalam keadaan duka cita. Karena pada tanggal 14 Mei yang lalu, Tuhan memanggil saudara terkasih mereka, Ibu Jenny Satlit Walintukan di New Jersey. Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan keluarga yang berduka. Seluruh keluarga mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan di masa-masa sulit mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami doakan Ibu Sinta Satlit, bagi adik terkasih Chloe, bagi saudara Richard Tandayu, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi saudari Azalia Johannes, dan Ibu Yati Maria. Terima kasih Tuhan untuk usia yang boleh Tuhan berikan. Ini adalah berkat yang besar bagi hidup mereka. Karena itu apa yang menjadi doa dan harapan mereka Tuhan dengar. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa dan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mengiringi langkah hidup mereka dalam kehidupan di tahun karunia Tuhan yang baru. Kami pun berdoa pada saat ini bagi Ibu Ella Monteverde dan Ibu Jessica Tandayu dalam masa kehamilan mereka. Tuhan berkati baik ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya boleh bertumbuh sehat dan kuat sampai dengan masa persalinannya nanti. Kami berdoa bagi para pelayan ibadah dalam ibadah ini, Penatua Vera, Diaken Reksi, Bapak Ulung Tanoto sebagai pianis, Aser, Bapak Chandra Manurung, tim IT, Bapak Joshua Simbolon, dan juga Joshua Kaha. Tuhan berkati mereka dalam segala pelayanan yang boleh mereka lakukan. Dan kiranya itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati semua kami yang hadir di sini. Kami memiliki pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami sangat yakin bahwa tangan Tuhan selalu terbuka dan terulur bagi setiap kami
yang menaikkan tangan kami dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan, memberikan jawaban, menyatakan kehadiran Tuhan di dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah naungan tangan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Dan hari ini kami belajar bahwa kami hidup bukan kebetulan, tapi kami hidup karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajak kami untuk menjalani hidup yang memberi pengaruh dan memberi dampak bagi dunia ini. Maka kami yakin Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan harap kami, ampuni dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum ibu, kaum perempuan akan menaikkan kesaksian pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Dipersilakan.
Terima kasih kaum wanita untuk pujiannya. Kita masuk untuk persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan diiringi oleh Gita Bakti 283, kita menaburkan biji kebenaran. Nanti kita tenang. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sowing in the sunshine, sowing in the shadow, fearing neither clouds nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan juga kepada pianis Bapak Ulum Tanoto yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dan juga tim IT Bapak Joshua Simbolon dan Joshua KH, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada asyir kita pada sore hari ini, Bapak Chandra Manurung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat GK mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Tidak ada?
Dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun Sinta Satelit tanggal 12 Mei. Hari ulang tahun adik Chloe, anak dari Ibu Mira Mangindahan, tanggal 12 Mei. Dan Richard Tandayu tanggal 16 Mei. Alma Utoyo tanggal 17 Mei. Dan Azelia Yohanes tanggal 17 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Jenny Satelit, Wali Tukan, kakak ipar dari Bapak Yoke Satelit pada tanggal 14 Mei di New Jersey. Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan save the date, ibadah kenaikan Yesus Kristus secara online akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei pukul 7.30 malam. Ibadah Pentakosta bersama dengan SSCRC dan Cameron Church tanggal 8 Juni pukul 10 pagi. Untuk itu diharapkan partisipasi dalam latihan core sesudah fellowship. Dan perlu diketahui bahwa ibadah GKA pada hari Minggu tanggal 8 Juni tetap akan diadakan pada pukul 2 sore. Dan ibadah Padang outdoor service dalam rangka hari ulang tahun GKA ke-37 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 11.00 di Olney Park, Falls Church, Virginia. Dan akan kita buatkan t-shirt bagi Bapak Ibu yang berminat. Harap menghubungi Penatua Teti untuk size-nya. Dan that's it. Dan Bible study pada hari Minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada sedikit tambahan berita bagi kita, informasi bahwa Gereja Immanuel Indonesian Presbyterian Church akan melaksanakan Spring Music and Food. Itu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei ya. Dimulainya itu pada pukul 11 sampai pukul 3 sore. Ya, itu tempatnya di tempat ibadah EIPC di parking lotnya di Military Road, Arlington. Jadi jika Bapak Ibu berkesempatan boleh hadir bersama menikmati fellowship di sana dan juga makanan-makanan yang disediakan di dalam event tersebut. Saya pikir itu tambahannya bagi kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup yang memberi dampak dan kita mengimani serta melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. The Lord watches over you, the Lord is your shade at your right hand. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God from whom all